Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Widiani dari kelas SI 201. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dan risam sistem operasi sesi 7 sampai dengan sesi ke-15. Pada slide pertama saya akan menjelaskan tentang deadlock dan starvation. Pengertian deadlock. Deadlock adalah kondisi ketika beberapa proses dalam sistem operasi saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. Akibatnya, proses-proses tersebut tidak dapat melanjutkan eksekusinya. Jika kondisi menunggu berlangsung lama, dapat menyebabkan starvation. Starvation adalah kondisi ketika suatu proses terus-menerus tidak memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan prosesnya. Deadlock yaitu proses saling menunggu, dan starvation yaitu proses terus menunggu karena tidak mendapatkan sumber daya. Yang berikutnya ada 4 syarat terjadinya deadlock. Yang pertama, mutual exclusion, yaitu sumber daya hanya digunakan satu proses. Yang berikutnya ada hold and wait, yaitu proses memegang research sambil menunggu research lain. Yang berikutnya ada no preemption, research tidak dapat direbut paksa, dan yang terakhir ada circular wait, terjadi rantai saling menunggu antar proses. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penanganan deadlock. Metode mengatasi deadlock yaitu ada prevention atau pencegahan, yaitu mencegah agar sistem tidak mencapai kondisi deadlock. Yang berikutnya ada avoidance atau penghindaran, yaitu memprediksi apakah permintaan sumber daya tertentu berpotensi menyebabkan deadlock sebelum sumber daya diberikan. Yang berikutnya ada detection dan recovery, yaitu mendeteksi deadlock yang sudah terjadi, kemudian melakukan tindakan pemulihan. Dan yang berikutnya ada outstreak algorithm, mengabaikan deadlock, yaitu deadlock dianggap jarang terjadi dan sulit ditangani. Berikutnya yaitu sistem operasi proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi oleh sistem operasi. Program yang tersimpan sebagai file bersifat pasif, sedangkan ketika dijalankan dan berada di memori, program menjadi proses yang aktif. Sebuah proses tidak hanya berisi kode program, tetapi juga memiliki yang pertama ada program counter, yaitu menunjukkan instruksi yang sedang atau akan dijalankan. Yang berikutnya ada stack, yaitu menyimpan variabel sementara, parameter, dan return value. Yang berikutnya ada data section, yaitu menyimpan data awal dan variabel global. Dan yang berikutnya ada status proses, yaitu menunjukkan kondisi proses saat itu melainkan dan berada di memori. Program menjadi proses yang aktif. Yang berikutnya ada status proses. 5 status utama, yaitu new, yang artinya proses sedang dibuat, ready, yaitu proses siap menjalankan instruksi dan menunggu giliran CPU. Yang berikutnya ada running, yaitu instruksi, proses sedang dieksekusi CPU. Yang berikutnya ada waiting, proses sedang menunggu suatu kejadian, misalnya IO. Yang berikutnya ada terminated, yaitu proses telah selesai dieksekusi. Urutan sederhananya yaitu new, ready, running, waiting atau ready, kembali ke running, dan terminated. Berikutnya ada informasi proses dan PCB. Informasi setiap proses disimpan oleh sistem operasi dalam struktur data proses control block atau yang disingkat dengan PCB. Merupakan struktur yang menyimpan informasi penting mengenai suatu proses. Informasi tersebut antara lain register CPU, program counter, status CPU, proses ID, nama proses, informasi penggunaan waktu CPU, informasi memori, informasi file, dan research. PCB sangat penting ketika sistem operasi melakukan perpindahan dari satu proses ke proses lainnya. Berikutnya ada penjadwalan proses. Tujuannya untuk memaksimalkan penggunaan CPU, mendukung multitasking, dan mempercepat respon sistem. Scheduler atau long-term scheduler bertugas memilih proses atau program yang akan dimasukkan ke ready queue. Berikutnya ada kata karakteristik, lalu tidak dijalankan terlalu sering, mengatur jumlah proses yang aktif di memori, dan mengontrol tingkat multiprogramming. Berikutnya ada short atau term scheduler, yaitu bertugas memilih proses dari ready queue untuk mendapatkan CPU. Berikutnya ada karakteristik, lalu berikutnya ada bekerja sangat sering, lalu berlangsung dalam hitungan milidetik, dan terakhir menentukan giliran proses menggunakan CPU. Pada pembahasan berikutnya yaitu proses menjelaskan bagaimana sistem operasi mengelola program yang sedang berjalan. Proses memiliki status, informasi, research, serta dapat dijadwalkan oleh sistem operasi. Konsep penting yang perlu dipahami yaitu proses menuju status proses, menuju ke PCB, lalu scheduling, lalu context switch, lalu proses creation, proses termination, cooperating process, IPC,
dan client-server communication. Secara keseluruhan, pengelolaan proses bertujuan agar CPU dan research system dapat digunakan secara efisien, sekaligus memungkinkan berbagai proses bekerja secara bersamaan dan berkomunikasi satu sama lain. Berikutnya ada komunikasi antar proses atau IPC. Tujuannya itu untuk mensinkronisasi proses pertukaran data. Metodenya set memory dan message passing. Lalu operasinya ada send dan receive. Dan berikutnya ada komunikasi, yaitu direct communication dan indirect communication atau mailbox. Pada penjelasan berikutnya yaitu treat. Treat adalah proses ringan atau lightweight proses yang memungkinkan sebuah program menjalankan lebih dari satu pekerjaan secara bersamaan. Keuntungannya, satu, tanggap atau responsiveness. Aplikasi tetap dapat memberikan respon ketika salah satu thread sedang melakukan pekerjaan tertentu. Yang kedua ada resource sharing, yaitu thread dalam satu proses dapat berbagi sumber daya. Yang ketiga ada ekonomis, yaitu penggunaan thread lebih ekonomis dibandingkan membuat banyak proses. Dan yang keempat ada mendukung multiprosesor, di mana thread dapat dimanfaatkan untuk menjalankan pekerjaan pada sistem dengan lebih dari satu proses atau core. Berikutnya ada model multi-threading. Jenis modelnya itu ada many to one, yaitu beberapa user level thread dipetakan ke satu kernel thread. Lalu ada one to one, yaitu setiap user level thread dipetakan ke satu kernel thread. Lalu ada many to many, beberapa user level thread dapat dipetakan ke beberapa kernel thread. Berikutnya ada implementasi pada Windows, Linux, Solaris, Java, POSIX thread atau Bitthread. Pada pembahasan berikutnya yaitu manajemen memori. Manajemen memori adalah kegiatan sistem operasi untuk mengatur penggunaan memori komputer. Manajemen memori bertugas untuk mengalokasikan memori kepada proyek yang membutuhkan kepada proses yang membutuhkan, membebaskan memori ketika proses selesai, mencegah agar setiap proses mendapatkan ruang memori yang sesuai, dan mengatur pertukaran data antara memori utama dan disk. Tujuan utamanya adalah agar memori dapat digunakan seefisien mungkin dan sebanyak mungkin proses dapat dijalankan memori komputer. Oke, untuk selanjutnya yaitu fungsi manajemen memori. Fungsi utama manajemen memori adalah pertama, meningkatkan utilitas CPU, lalu mempercepat akses data dan instruksi oleh CPU, lalu berikutnya ada meningkatkan efisiensi penggunaan memori yang terbatas, lalu ada mengatur transfer dan mengatur transfer data antara CPU dan memori utama, lalu mengelola data yang sedang digunakan maupun tidak digunakan, lalu ada mengalokasikan memori untuk proses, lalu selanjutnya ada mendealokasikan memori setelah proses selesai, dan yang terakhir yaitu mengatur swapping atau paging antara memori utama dan disk. Berikutnya hierarki memori. Hierarki memori adalah susunan jenis memori berdasarkan kecepatan, kapasitas, jarak dengan CPU, dan biaya. Semakin ke atas yaitu semakin cepat, kecil, dekat dengan CPU, dan mahal. Nah, sedangkan untuk yang semakin ke bawah itu semakin lambat, besar, jauh dari CPU, dan murah. Urutan tercepat hingga terlambat yaitu register, cache, main memory atau RAM, cache disk, hard disk, tape, dan optical disk. Berikutnya ada alokasi memori, yaitu contiguous, yaitu satu blok berurutan, dan contiguous, beberapa bagian yang tidak harus berurutan. Berikutnya ada pemartisian, statis atau ukuran lokasi partisi ditetapkan, dan dinamis dapat berubah sesuai kebutuhan. Lalu berikutnya ada monoprogramming, yaitu hanya satu program yang berjalan pada satu waktu. Yang ketujuh ada multiprogramming, beberapa proses dapat berada di memori secara bersamaan. Yang kedelapan ada fragmentasi internal, ruang kosong yang tersisa di dalam partisi karena ukuran proses lebih kecil daripada ukuran partisi. Yang kesembilan yaitu file system, di mana ada FAT32 dan NTFS. FAT32 yaitu kompatibilitas lebih luas, fitur keamanan lebih terbatas, sedangkan untuk NTFS mendukung permission, enkripsi, kompresi, dan kuota. Lalu berikutnya ada penjadwalan CPU, yaitu mekanisme sistem operasi untuk memilih proses yang berada dalam ready queue dan memberikan kesempatan menggunakan CPU kepada salah satu proses tersebut. Keputusan menjadwalkan CPU dapat dilakukan ketika proses running ke waiting, running ke ready, waiting ke ready, dan running ke terminated. Lalu ada kriteria penjadwalan CPU.
Ada beberapa ukuran untuk menentukan apakah algoritma penjadwalan bekerja dengan baik. Yang pertama ada CPU utilization, yaitu berusaha membuat CPU sibuk semaksimal mungkin. Yang kedua ada throughput, yaitu jumlah proses yang dapat diselesaikan dalam satu satuan waktu. Yang ketiga ada turnaround time, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak proses disubmit sampai proses selesai. Yang berikutnya ada waiting time, yaitu jumlah waktu yang digunakan proses untuk menunggu di ready queue. Dan yang terakhir ada response time, yaitu waktu yang dibutuhkan sistem untuk memberikan respon pertama kepada pengguna. Berikutnya itu ada sinkronisasi, yaitu mekanisme dalam sistem operasi untuk mengatur beberapa proses atau thread yang berjalan secara bersamaan agar dapat menggunakan data dan sumber daya secara aman, teratur, konsisten, dan tidak saling mengganggu. Tujuan sinkronisasi adalah memastikan data tetap konsisten, proses mendapatkan akses secara teratur, operasi dilakukan dengan benar, hasil program bersifat deterministik sesuai dengan logika yang dirancang. Sinkronisasi sangat penting dalam sistem operasi karena banyak proses dan thread dapat berjalan secara bersamaan serta mengakses data yang sama. Tanpa sinkronisasi dapat terjadi race condition dan ketidakkonsistenan data. Oleh karena itu, sistem operasi menggunakan mekanisme seperti critical section, hardware synchronization, semaphore, mutex, dan monitor untuk memastikan proses berjalan secara aman dan terkoordinasi. Berikutnya ada virtual memory, yaitu teknik manajemen memori yang memisahkan logical address atau virtual address dari physical memory. Keuntungannya yang pertama ada program yang lebih besar dapat dijalankan, yang kedua lebih banyak proses dapat berada dalam memori, yang ketiga yaitu penggunaan RAM menjadi lebih efisien, dan yang terakhir ada program tidak perlu mengatur secara manual bagian program yang harus berada di RAM. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang virtual memory. Memungkinkan sistem operasi menjalankan program yang ukuran logical address space-nya lebih besar daripada RAM fisik. Teknik ini bekerja dengan memasukkan page ke memori sesuai kebutuhan melalui demand paging. Jika paging dibutuhkan belum ada di RAM, terjadi page fault. Kemudian sistem operasi mengambil page tersebut dari disk. Jika RAM penuh, dilakukan page replacement menggunakan algoritma seperti FIFO, Optimal, LRU, dan second chance. Lalu berikutnya adalah masalah yang perlu diperhatikan adalah thrashing, yaitu kondisi ketika sistem terlalu sibuk melakukan pertukaran page sehingga kinerja menurun. Working set model dapat digunakan untuk memahami kebutuhan page, proses, dan hubungan antara kebutuhan frame dengan terjadinya thrashing. Lalu berikutnya, deadlock terjadi akibat saling menunggu sumber daya. Proses merupakan program yang sedang dijalankan, terus meningkatkan efisiensi dan kinerja multitasking, lalu manajemen memori mengoptimalkan penggunaan RAM dan CPU, dan yang terakhir itu sistem operasi bertugas mengelola seluruh sumber daya komputer secara efisien. Lalu berikutnya ada keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi adalah upaya untuk memastikan sumber daya komputer tidak digunakan atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak memiliki hak akses. Karena semakin banyak aktivitas penting bergantung pada komputer, gangguan keamanan dapat menimbulkan dampak yang besar. Ada dua masalah utama yang dibahas. Yang pertama, data loss, yaitu hilangnya data akibat berbagai penyebab. Yang berikutnya ada penyusup atau hacker. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem operasi bertujuan untuk melindungi sumber daya komputer, data, dan program dari akses maupun perubahan yang tidak sah. Keamanan tidak hanya berkaitan dengan software, tetapi juga hardware, pengguna, lingkungan fisik, dan kebijakan organisasi. Tiga aspek yang paling penting untuk diingat adalah confidentiality, integrity, dan availability atau CEA. Selain itu, sistem harus menghadapi ancaman seperti interruption, interception, modification, dan fabrication, serta mengurangi risiko melalui autentikasi, password yang aman, pembatasan akses, backup, dan pengelolaan vulnerability. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.